Assalamualaikum, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau mengungsikan kesaksian saya mengenai mimpi, di mana saya bermimpi beberapa minggu yang lalu. Dan di dalam mimpi saya itu, saya berada di satu rumah dan saya sedang santai-santai minum kopi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saya tidak kenal. Dia berbadan besar, tinggi, dan berkulit gelap, dan sedang memegang 2 pisau yang tajam di tangan kiri dan kanannya. Dan dia bertanya kepada saya dengan bengis, "Mana dia? Mana dia?" katanya. Dia mencari anak lelaki saya. Sepertinya dia mau membunuh. Dan saya bilang, "Dia tidak di sini." Tapi orang itu terus masuk ke satu bilik dan dia menggeledah bilik itu untuk mencari anak saya. Dan saya takut kalau orang itu menjumpainya. Terus saya pergi cari anak saya dan saya berjumpai dia sedang tidur nyenyak di ruangan lain. Dan saya lihat anak saya tuh dalam keadaan lemah. Terus orang itu melihat kami dan dia kira menikam anak saya dengan pisau yang dia pegang itu. Tapi saya berteriak, "Jangan, jangan, jangan. Kau tidak boleh membunuh dia. Kau nampakkah keadaan dia yang lemah?" Saya bilang begitu. Terus yang menengking orang itu, "Kau keluar dari rumah ini. Keluar, keluar." Saya bilang begitu. Terus orang itu keluar seperti ketakutan karena dia ditengking. Itu. Terus tiba-tiba mimpi saya itu bertukar. Mimpi saya ini bertukar lain cerita lagi. Dan dalam mimpi saya, dalam masa yang sama, saya berada di satu rumah. Tiba-tiba saya mendengar ada orang-orang sedang bising-bising di luar rumah dan saya mencubuk keluar. Ada seorang laki-laki tinggi, pakai baju singlet dan sedang bercakap-cakap dengan jiran saya, jiran di sebelah. Dan saya berada di dapur dan ada seorang anak perempuan yang masih kecil dalam umur 6 tahun begitu. Dia sedang berdiri di pintu dapur dan memperhatikan saya. Tetapi saya pikir dia itu adalah anak jiran, jadi saya tidak kisah. Terus saya merasakan lelaki itu yang berpakaian singlet, dia dipakai setan. Dan saya mengatakan, "Ih, saya tidak suka lelaki itu. Buat apa dia pergi di sini?" Saya bilang begitu. Terus budak kecil tadi itu, dia pergi kasih tahu lelaki yang pakai baju singlet itu bahwa saya tidak suka dia, saya tidak menyukai dia. Terus lelaki itu datang dan dia bersujud di depan saya, dan tapi suara dia itu dia seperti pecah. Dia seperti terperenceng-perenceng dan sangat menyakitkan telinga. Dan dia merayu-rayu seperti memaksa supaya saya percaya kepada dia, begitu. Dan saya merasakan seram karena saya tahu dia dipakai setan. Terus lelaki itu pergi lagi di sebelah bahagian ruang tamu rumah saya, yang suami saya dan kawan-kawannya ada di situ. Dan saya mendengar begitu juga lelaki itu merayu-rayu supaya percaya dengan dia. Tiba-tiba suami saya masuk ke dapur dan mengatakan kepada saya, "Saya tidak suka lelaki itu. Dia kerasukan setan," katanya. Terus suami saya cepat-cepat keluar dan saya pun ikut keluar dari rumah itu. Dan rupanya mereka ini adalah sekumpulan, termasuk budak kecil yang itu tadi. Dan mereka datang
dari rumah ke rumah untuk merayu-rayu supaya percaya kepada mereka. Terus saya terbangun dan sepanjang hari hati saya tidak tentram mengingati mimpi itu. Dan mimpi itu seperti menghantui saya dan saya tidak tahu apakah arti mimpi itu. Sampai malam masih lagi saya ingat-ingat mimpi itu dan terus saya berdoa kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah maksud mimpi itu? Apakah mimpi itu gangguan tidur atau memang ada message dari Tuhan gitu. Terus Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya dan dia mengatakan, saat ini anggur hawa nafsu dunia tercurah ke bumi ini. Dan aku sudah menyerahkan kekuasaan dunia ini kepada Lucifer. Katanya, ingatkah engkau anakku, kemarin malam aku memakai mempelaiku untuk mengumumkan hal ini, kata Tuhan. Dan semua orang yang percaya, taat dan setia kepadaku, setan akan membujuk rayu kepada mereka dengan cara yang halus tapi mematikan iman. Oleh itu tetaplah kuat dan gunakanlah perlengkapan senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Mereka yang tidak cukup perlengkapan senjata roh, imannya akan dimatikan. Dan sebentar lagi Roh Kudusku akan diangkat dari muka bumi ini, bersama-sama dengan para mempelai-mempelaiku dan semua orang yang percaya dan beriman kepadaku, kata Roh Kudus. Terus Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya arti dari mimpi saya itu dan dia mengatakan arti dari mimpi saya yang tadi itu, arti dari anak saya yang tidur nyenyak dan lemah itu adalah gambaran orang yang rohnya tidur dan lemah, tidak mampu melawan serangan dari si jahat karena tidak mempunyai perlengkapan senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Terus arti dari yang saya menangking keluar, lelaki yang memegang pisau itu dan dia ketakutan dan terus lari, itu adalah gambaran anak-anak Tuhan yang memiliki senjata rohani dan ditakuti iblis. Itu. Dan mimpi yang seterusnya yaitu yang mengenai lelaki yang berpakaian baju singlet itu yang merayu-rayu bersujud. Itu adalah gambaran cara kerja iblis itu halus, penuh dengan rayuan manis, tetapi mematikan iman. Karena iblis menawarkan segala kenikmatan, kesenangan, dan kemewahan dunia. Dan arti dari yang saya dan suami mengetahui bahwa lelaki yang berbaju singlet itu adalah iblis, itu adalah gambaran anak-anak Tuhan yang memiliki dan pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga mempunyai kepekaan roh Tuhan dan mempunyai perlengkapan senjata rohani dan tahu membezakan roh. Nah, jadi saya ingat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 11 yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi inilah mimpi
kesaksian mimpi saya dan juga pembukaan roh Tuhan apa arti dari mimpi saya itu. Jadi sampai di sini saja kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.